Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Teman-teman, hari ini tanggal 29 Januari 2022. Saya akan mengupdate lagi untuk cryptocurrency ya teman-teman. Pak, kenapa kok update cryptocurrency lagi? Ya, karena sebenarnya cryptocurrency saya juga trading cryptocurrency ya teman-teman. Saya juga trading crypto, itu dari 2017. Dan untuk saat ini sebenarnya untuk cryptocurrency kita lihat juga banyak yang turun ya teman-teman, banyak yang turun seperti ini. Beberapa saya lihat ada peluang yang cukup bagus teman-teman. Jadi di sini saya kembali aktif lagi trading. Ini barang-barang banyak yang ini. Nah, sementara ini mungkin saya akan short term trade saja. Jadi judul saya hari ini adalah crypto short term trade untuk Solana ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu tentang Solana itu apa, bisa ke CoinMarketCap. Teman-teman bisa langsung ke CoinMarketCap, di situ teman-teman bisa ngelihat bahwa Solana itu, kalau teman-teman ngelihat dari awal seperti ini, Solana itu berada di urutan berapa? Di urutan ke-7 teman-teman, di market cap-nya. Jadi salah satu pertimbangan saya adalah di dalam trading cryptocurrency ini sebisa mungkin saya akan trading pada barang-barang yang merupakan 25 besar teman-teman. 25 besar market cap. Teman-teman bisa mendapatkannya dari websitenya ini, coinmarketcap.com. Kemudian lihat di sini, kemudian nah ini Solana ya. Solana sekilas kalau kita lihat chartnya ini kita tengok dulu dalam all ya. Nah, all seperti ini, jadi dia pernah tinggi, terus kemudian turun. Nah, ini juga sudah mulai ada rebound sedikit. Kalau year to date-nya seperti ini, year to date berarti dia pernah tinggi ya teman-teman. Pernah di $178. $178 itu berarti 178 saya kalikan kira-kira 14.250 ya teman-teman. Sekitar 2,5 ya, 2,5 juta. Kalau sekarang harganya adalah sekitar $97 ya. $97 itu kalau awalnya tertingginya year to date adalah 2.500, kalau sekarang $96 ya. Saya kalikan 96 kalikan 14.250 saja. 1.380 ya, teman-teman. 1.380. Saya pikir mungkin akan ada ini ya, mungkin bisa ada potensi saya bisa profit di Solana ini. Makanya ini saya analisa teman-teman. Nah, karena ini barang juga secara pergerakan, dia pernah tinggi terus turun. Nih saya gunain yang chart satunya aja. Seperti ini, maka untuk sementara saya akan short term trade. Ini adalah chart daily short term trade. Chart daily akan sama ini yang Solana USDT, kemudian ini yang Solana IDR, bentuknya kan mirip-mirip ya. Satunya Indudax, satunya adalah TradingView. TradingView ini oke, sama aja sih sebenarnya. Nah, di sini saya tidak menggunakan daily. Daily saya gunakan untuk melihat bahwa Solana ini adalah downtrend ya, teman-teman. Downtrend jelas sekali. Tapi juga sudah mulai ada konsolidasi di bawah di sini. Inilah yang saya gunakan untuk ya, saya istilahnya mau mencari short term trade, peluang trading cepat, trading singkat pada short term trade, pada trend yang lebih pendek. Jadi saya akan breakdown dulu. Saya ngelihatnya awalnya dari sini ada konsolidasi, terus kemudian nanti saya akan ngambil dari sini. Ini adalah area yang saya ambil ya. Kalau di yang satunya kan di sini, memang bentuknya agak-agak beda. Nah, di sini area ini akan saya analisa. Tapi nanti akan saya gunakan time frame yang lebih pendek, yaitu time frame, saya hapus dulu, time frame 4 jam aja teman-teman. 4 jam. Nah, kira-kira kita beri garis dulu ya. Kita beri garis dulu aja. Supaya lebih enak, kita akan ambil garis dulu, garis horizontal ya. Kita tandain dulu bahwa ini adalah rentang atas yang mau kita ambil trennya, ini rentang bawah. Nah, terus kemudian kita bawa ke dalam time frame 4 jam. Ya, seperti ini. Jadi, ini dua area ini adalah area yang akan kita tarik
Fibonacci-nya teman-teman ya. Fibonacci-nya. Kita gunain trend base Fibonacci aja yang lebih valid. Trend base Fibonacci adalah Fibonacci yang mana swing high swing low-nya ditarik berdasarkan tren yang ada. Atau teman-teman menggunakan 1 jam juga nggak apa-apa sih seperti ini. Nah, lebih jelas. Di dalam 1 jam seperti ini, trend base Fibonacci itu kan gini, kita tarik teman-teman. Ini ke break ya teman-teman. Di sini ke break juga. Nah, seperti ini. Ini terwakili. Mau di sini pun juga terwakili. Ya, terwakili. Atau misalkan yang paling dekat aja di sini juga. Ini juga bisa terwakili. Tapi saya ambil yang ini aja. Ini aja, sekumpulan ini ya, boleh ini. Jadi trennya ngebreak, sehingga di sini Fibonya yang saya ambil adalah swing high-nya ini teman-teman. Swing high-nya saya menggunakan titik ini, dan swing low-nya saya menggunakan ini. Nah dari sini saya akan tarik Fibonya teman-teman. Fibo selalu ditarik dari swing high ke swing low teman-teman ya, dari swing high ke swing low, seperti ini. Oke, kemudian kita tarik dari swing high-nya di sini teman-teman yang belum tahu, di sini ya. Swing high adalah titik di mana tidak ada titik yang lebih tinggi dari sekitarnya. Ya, di sini tandanya adalah bentuknya seperti A. Kalau di sini adalah swing low, titik di mana tidak ada yang lebih rendah dari ini. Jadi bentuknya adalah V seperti ini. Kita akan tarik Fibonya sekarang. Ya seperti ini teman-teman. Nah, oke di sini. Ini di dalam time frame 1 jam ya teman-teman. Dalam time frame 1 jam, biasanya saya suka sekali kalau masuk itu di area ini. Yaitu area dari 0 sampai 23,6 retracement. Ini dalam USDT atau Tether. Jadi teman-teman perhatikan bahwa area-area spekulatifnya itu, ini adalah area spekulatif buy, area yang ya sebenarnya sifatnya masih spekulatif. Tapi kalau misalkan mantul dari situ dan teman-teman sudah beli, tembus resistan pertama, nah resistan kedua, resistan ketiga, nah ini bagus. Ya, kita berani beli di sini memang agak spekulatif, tapi kalau misalkan dia nanti lari, ya oke. Nah, karena sifatnya ini adalah short term trade teman-teman, maka saya akan take profit mungkin di area 38 atau maksimal di 50 retracement teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang USDT ini, Solana USDT, masuknya di area sini. Kalau area sini sih, saya rasa ini ya sudah cukup sideways memang ya, tapi kalau memang teman-teman mau masuk di area sini, nggak apa-apa, di bawah 95,9 dolar. Nanti take profit yang pertama itu di sini, di kisaran 105 dolar dan 105 itu 38,2 retracement dan 50 retracement. Sebenarnya targetnya adalah di 50 retracement. Tetapi saya akan melihat, karena marketnya juga masih volatil, saya akan melihat di 38 candle-nya seperti apa. Kenapa? Karena di sini juga pernah kan mantul di sini, turun. Di sini juga turun. Jadi kemungkinan memang namanya market masih bearish, orang cenderung akan mengamankan kalau udah profit. Seperti itu. Terus kalau misalkan Pak, ini dalam time frame 4 jam aja yang lebih. Nah ini. Kalau misalkan Pak, nanti 50 retracement-nya atau yang di sini ini atau kisaran di 112 dolarnya bisa kecapai, baru nanti kita, kalau kita yakin dia akan naik dan kita masih hold, maka target berikutnya itu adalah tren yang lebih besar teman-teman. Tren yang lebih besar ini ya. Jadi tren yang ini berarti dia melibatkan Fibonacci dengan bentuk yang lebih besar di sini. Fibonya berawal dari sini. Nah ini saya beri warna lain aja Fibonya. Fibonya berawal dari ini, saya kasih warna merah aja. Dan Fibo akhirnya juga di sini. Jadi ini yang tren kedua ya. Ini tren kedua. Tren 2, ini yang tren pertama. Jadi tren pertama lebih kecil dengan syarat kalau 50 kecapai, nanti target berikutnya adalah di tren kedua di 50 retracement-nya. Tren kedua tuh di sini, 50 retracement tren kedua itu di ya sekitaran ini. Sekitaran 50 retracement tren kedua tuh di sekitar 143. 143 tuh tepatnya ya di swing high-nya. Swing high-nya ya, teman-teman. Jadi simpel aja sebenarnya, pokoknya intinya target kecil dulu ya. Target kecil dulu. Target kecilnya saya ulang dulu, di sini dulu. Ya ini kan, kalau teman-teman masuk di bawah sini, ya termasuk di area-area sekarang ini, maka targetnya hanya di ini dulu. Atau nanti misalkan di 38 retracement nggak kuat ya, mungkin kita buang aja dulu di situ, seperti itu.
Ini saya kembali ke yang 1 jam aja biar enak. Saya kembalikan ke 1 jam biar enak seperti ini. Solana ya seperti ini ya. Ya seperti inilah kira-kira. Jadi saya udah masuk sih, tapi spekulatif sifatnya. Nanti kalau misalkan di 104 pada TP ya saya TP aja seperti itu. Kalau misalkan lanjut, ini kan udah 2 kali ya nggak berhasil. Jadi saya mesti hati-hati di situ di $104. Kalau lanjut 50 baru kita pikirkan, nanti saya update. Nah ini yang USDT Tether ya. Sekarang kalau yang USDT IDR. Nah USDT IDR di Indodax ini kan chartnya agak baru, bukan agak baru ya. Ini chartnya kan belum sebanyak yang di TradingView. Tapi nggak apa-apa, saya hapus, saya beri gambaran juga ke teman-teman. Oke, jadi ini chartnya agak beda ya teman-teman. Saya lebih suka yang TradingView sih sebenarnya. Ini chartnya agak beda ya. Dalam satu ini berarti pada tanggal 20 Januari diberi patokan tanggal 22 Januari. Berarti di sini ya. Tanggal 20 Januari kita perhatikan dulu 20 Januari. Ya ini. Berarti ini adalah swing yang kita ambil ya. Seperti ini. Memang chartnya agak beda teman-teman ya. Memang chartnya agak beda. Teman-teman bisa ngeliat ini chartnya agak beda kan. Turun, naik, turun ini 2 kali. Ya seperti itu. Jadi kalau yang IDR seperti ini, teman-teman yang IDR nih perhatikan. Jadi area ini adalah area spekulatif buy. Jadi kalau teman-teman ngebeli dari 0 sampai 23, yang di sini ini adalah area spekulatif buy. Take profitnya ini untuk ancang-ancang aja ya. Di sini 38,2 retracement. Berarti saya udah masuk di bawah 1.390. Udah untung sih teman-teman. 1.390 udah untung. Tapi kalau misalkan nanti di kisaran resistan kedua di 38,2 retracement, di 38,2 retracement di 1.500 banyak take profit, saya juga akan take profit. Sebenarnya targetnya adalah di 1.625 teman-teman ya. Nah kalau misalkan di 1.625 nanti dia lanjut naik, nanti kita bisa gunain tren yang lebih besar. 50 retracement tren yang lebih besar teman-teman. Ntar saya iniin dulu. 50 retracement tren yang lebih besar ya. Kalau yang di sini jelas tadi 50 retracementnya yang di tanggal 13 Januari. Kita lihat, maksud saya tren yang ditarik dari 13 Januari ya. 13 Januari. 13 Januari di sini. Agak beda saatnya teman-teman. 13 Januari. Sebentar. Ini kalau saya tarik seperti ini. Kalau misalkan nanti 50-nya lewat, baru kita pikirkan deh seperti itu. Tapi tadi udah saya gambarkan kan. 13 Januari 50%-nya itu 50%-nya sebentar. Oh, bukan, ini yang lebih gede teman-teman. Kita salah, saya tadi nariknya dari pakai tren. Ya, pakai tren saya tadi narik. Jadi ini. Saya tadi nariknya dari tren, pakai tren kan namanya tren base Fibonacci ya. Nah, ini kan. Ini, nah baru target keduanya apabila 50% target kecil kecapai itu di, oke saya geser dulu, di sini ya, di awal tren yang ini, berarti ini tanggal 27 Desember, 27 Desember, kan tren base ya, 27 Desember itu di sini, ini beda, chartnya agak beda teman-teman ya, tapi nggak apa-apa. Nah ini, trennya ini, tren kedua, kalau seandainya di Sol ini nyampe di 1625 dan lanjut, maka target berikutnya itu di sini. Di yang dari 27 Desember swing high-nya. Di sini. Nah, ketemunya 50-nya itu di awal tren, di awal swing low, swing ininya. Di awal swing high. Di 50, di 2.025. Itu. Jadi saya sementara itu, ingat sekali lagi saya tidak FOMO ya teman-teman. Artinya apa? Saya tidak FOMO. Saya masuknya kan di bawah ini. Saya masuknya kan di bawah area ini, area spekulatif ya. Di area spekulatif maksud saya. Saya masuknya di area spekulatif di sini. Tapi kalau misalkan dalam berapa jam ke depan dia nyampe 38,2 retracement dan atau di sekitar 1.500.000 dan cenderung nggak kuat, saya akan take profit. Lumayan.
Karena dari 1.390.000-an, sekarang pun saya masih udah untung ke 1.500.000. Ingat teman-teman ya, saat ini setting saya adalah short term trade. Artinya saya akan take profit pada titik-titik yang udah saya sebut tadi. Oke teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment membahas short term trade, peluang trading Solana dengan menggunakan tren jangka pendek dari Solana. Seperti itu, semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.